Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Salahuddin Wijaya dari kelas perpajakan profesional Politeknik Ubaya. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang kegiatan bisnis yang saya lakukan bersama keluarga saya di tengah wabah pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini, yaitu virus corona. Apa yang kami lakukan pada saat ini, mungkin ini sudah dalam keadaan yang lumayan baik, tetapi sebelumnya pada bulan-bulan berikutnya, terutama pada bulan Februari, itu kita masih merasa biasa-biasa saja, karena yang dari awalnya virus ini tidak ada di Indonesia menjadi ada pada saat itu. Kalau tidak salah ada 2 pasien yang positif, dan pada saat itu juga Surabaya masih belum terkena dampak dari virus ini. Jadi kita merasa tenang-tenang saja, tetapi kita juga sudah menyiapkan beberapa plan untuk menghadapi virus-virus ini. Namun pada saat belum kurang dari 1 minggu, wabah ini sudah menyebar hingga masuk ke daerah Surabaya, dan pada saat itu juga Surabaya ditetapkan menjadi zona merah. Jujur di situ kita merasa panik, tapi untungnya rasa panik kita tidak terlalu berlebihan, karena sebelumnya kita sudah menyiapkan plan seperti untuk biaya asuransi dan juga lain-lain. Tetapi karena ada masalah lain, seperti biasa, karena kita dalam berbisnis itu pasti menyiapkan plan-plan untuk menghadapi masalah yang mendadak seperti sekarang. Nah, masalah-masalah mendadak seperti sekarang ini lagi berbenturan dengan bulan Ramadan yang biasanya kita gunakan plannya itu untuk membayar THR para karyawan. Biasanya karyawan yang dibayar gajinya segini harus kita tambahi untuk tunjangan hari raya menjadi meningkat beberapa kali lipat. Itu sudah wajar setiap tahun, dan dana itu sudah kita siapkan dari awal tahun yang lalu. Tapi karena pandemi yang sedang melanda Indonesia sekarang, akhirnya plan yang seperti itu kita gunakan untuk menghadapi masalah yang mendadak seperti virus corona ini. Jadi kita pada bulan Maret, pertengahan bulan Maret, pada saat Surabaya sudah ditentukan sebagai zona merah, di mana tempat-tempat yang keramaian seperti kampus, sekolah, restoran, tempat makan seperti tempat kita ini itu harus tutup. Di situ kita berusaha untuk tetap buka. Pelanggan itu datang masuk seperti biasanya, karyawan juga masuk seperti biasanya, itu masih tetap berjalan seperti biasanya lah di pertengahan bulan Maret. Tetapi lama-kelamaan kita sudah diperingatkan oleh beberapa aparat negara seperti Satpol PP dan juga polisi untuk mengurangi aktivitas keramaian di rumah kita ini yang kita jadikan tempat sebagai bisnis. Akhirnya saat itu kita memutuskan untuk menutup tempat makan yang kita punya, tetapi biro psikologi yang dimiliki oleh keluarga saya tetap masuk seperti biasanya. Tapi kita sudah menyiapkan lah ya, seperti penyemprotan disinfektan kepada pelanggan, terus pemeriksaan
suhu badan pelanggan yang mereka tidak lolos dalam pengecekan suhu badan, maka terpaksa kita harus tunda pengetesannya, di mana peserta tes itu bisa kita ganti waktunya, lalu kita siapkan tempat yang berenggang untuk duduk mereka agar mereka tidak berhimpitan. Jadi intinya kita tetap masuk seperti biasanya. Tetapi di awal bulan April ini sudah mulai ada rasa kepanikan di antara kita. Karena apa? Pelanggan yang atau peserta yang dulunya ada lebih dari 10 sekarang jadi kurang dari 10, bahkan pernah satu hari itu tidak ada pelanggan sama sekali. Di biro psikologi ini tidak ada peserta sama sekali. Lalu kita juga memutuskan untuk membuat karyawan masuknya agar bergiliran, tidak masuk semuanya. Dan ya sampai sekarang kita belum tahu apa yang kita hadapi bulan depan ini, karena kita percaya bahwa virus ini masih akan tetap berlanjut sampai bulan depan. Dan kita tidak tahu harus ngapain pada saat Ramadan nanti, apakah kita harus tetap membayar THR untuk mereka atau enggak. Plan kita yang semulanya kita bentuk dari awal itu sudah menjanjikan, menjadi berantakan di awal karena ada seperti ini. Jadi bisnis kita semua manajemennya berantakan, tidak ada yang benar sama sekali. Ya beginilah kondisinya. Namun beberapa keresahan saya ada lagi, yaitu tentang kebijakan pemerintah yang masih sangat amat lambat ya, dimana PSBB baru dilakukan sekarang, yang seharusnya setelah ada beberapa pasien yang positif langsung mengambil keputusan dengan mengadakan PSBB tersebut. Tapi itu tidak apa-apa menurut saya. Yang mesti kita harus lakukan sebagai mahasiswa dan sebagai entrepreneur adalah tetap semangat, tetap menyebarkan energi positif pada masyarakat, tidak usah panik, dan juga tetap produktif. Bagi saya itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya Fikri Salahuddin Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.